Limitmu minimal 25 juta. Diambil 25 misalnya. Sekian persennya itu sudah kita menuruti keinginan. Iya. Ini tidak akan mampu mengendalikan ketika kita tidak menghargai diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat channel ilmu. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Bersyukur hari ini alhamdulillah saya bisa mengundang salah satu narasumber yang menurut saya cukup recommended untuk mewakili mungkin bagi teman-teman yang hari ini sibuk mencari psikolog atau orang yang mampu menjadi teman curhat, menjadi bagian dari support terhadap kondisi teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya ditemani Mas Sindo. Gimana kabar Mas Sindo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah orang yang juga memberikan motivasi terhadap saya saat kondisi benar-benar sudah terpuruk. Jadi Mas Sindo ini akan memberikan semacam pandangan bagaimana kemudian ketika kita sedang punya masalah, dihantui rasa takut, kemudian juga apa saja yang kemudian datang pada pikiran kita setiap saat. Kita akan mendengar langsung dari beliau. Mas Sindo, gimana kabar sampean Mas Sindo? Baik. Alhamdulillah. Ini tadi dari mana Mas Sindo tadi? Jadi sempat ketemu dengan teman-teman mau produksi film. Kebetulan saya tercasting sebagai salah satu pemainnya di situ. Oh, aktor tadi. Ya. Alhamdulillah. Kapan ini filmnya jadi nih? Oh, kalau jadinya belum tahu karena syutingnya masih Januari, tapi persiapannya mulai sekarang, Desember, nanti November padat. Syutingnya masih lama, tapi persiapannya sudah di mapping dari sekarang. Nanti kalau jadi kirim aja link. Wah, siap. Judulnya. Baik, Mas Sindo, ini mohon maaf, jadi tujuan saya mengundang jenengan sekarang. Sebetulnya menurut jenengan masalah itu apa sih sebetulnya? Secara umum masalah itu, dan bagaimana kalau kita punya masalah? Saya mengutip beberapa pernyataan dari beberapa tokoh gitu ya. Ketika masalah itu apa sih? Sebenarnya masalah hidup kita ini masalah. Life is problem. Kepingin nggak punya masalah, katanya mati saja. Sebenarnya masalah itu nggak perlu kita hindari. Jadi masalah itu ya kita hadapi karena kehidupan kita ini itu merupakan persoalan sendiri. Kenapa? Karena itu yang membedakan antara makhluk manusia dengan yang bukan manusia. Manusia itu dikaruniai akal, dikaruniai pikiran. Maka manusia yang betul-betul manusia memaksimalkan pikirannya. Kalau dia tidak punya masalah, dia akan menciptakan masalahnya dengan sendirinya itu. Jadi masalah bisa jadi datang dari luar, juga dari tindakan dia. Secara otomatis itu kehadirannya itu sebenarnya kausalitas ya. Kausalitas. Jadi kebetulan belakangan ini saya juga aktif di kegiatan meditasi gitu ya. Jadi apa yang terjadi di luar sebenarnya dari dalam juga, dari diri sendiri. Jadi internal, eksternal itu secara selalu ada kausalitasnya. Baik, Pak Sindo. Nah, ini saya coba bertanya lebih fokus lagi, lebih spesifik. Iya. Kalau masalah takut, Pak Sindo. Oke. Nah, takut itu gimana, jenengan lihat? Saya menggunakan dari sudut pandang meditasi ya. Iya. Nah, meditasi itu banyak metode meditasi, tapi hakikatnya meditasi itu adalah kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Siapa yang takut? Siapa yang berani tidak sesuai dengan takarannya? Itu sebenarnya persoalan kesadaran. Awalnya gitu. Jadi persoalan kesadaran, dan bahkan dalam konteks meditasi itu keberanian itu sebenarnya salah satu bentuk lain dari rasa takut.
keberanian itu adalah bentuk lain dari rasa takut. Nah, ketika kita runut, kalau saya merunut dalam konteks meditasi ini, kenapa sih kok muncul rasa takut? Setelah saya telusuri, ternyata dalam konteks meditasi ada persoalannya gini. Yang paling mendasar ternyata kita kurang menghargai diri kita. Oh, kurang menghargai. Nah, maka persoalannya gitu. Menghargai. Banyak orang yang punya problematika, bahkan obsesi dengan kenyataan itu tidak sama karena dasarnya kurang menghargai dirinya. Jadi diri kita sebenarnya lebih berharga dari yang lain. Sekarang misalnya persoalannya rasa takut karena ada problematika dengan materi, dengan persoalan ekonomi. Seolah-olah ekonomi itu jauh lebih berharga daripada kita, daripada diri kita, karena diri kita memang punya ketergantungan kuat pada persoalan ekonomi. Nah, disinilah kalau kita punya kesadaran penuh bahwa diri kita itu jauh lebih berharga daripada semua kondisi itu. Baik. Jadi menghargai diri kita jauh lebih penting dari penting. Nah, soal ekonomi Pak Sindu, ini kan ketika ekonomi lagi sulit, sekarang ini lagi tren orang itu kena pinjol. Nah, ini luar biasa Pak Sindu, rasa takutnya, takut diancam, takut malu pada tetangga kalau ditagih, takut suaminya tahu kalau yang istrinya ini enggak ini, ada yang curhat begitu, ada yang suaminya juga takut nanti istrinya minta cerai. Jadi ketakutan inilah yang kemudian saya temui di konten saya Pak Sindu. Nah, ini bagaimana pendapat jenengan? Kan mereka juga sudah menghargai mungkin dengan itu gimana? Apa mereka nggak menghargai atau gimana sih sebetulnya? Iya, kalau mau ditelusuri sampai ke sana nanti. Oh, gitu. Kebetulan ketika ngomong pinjol gitu ya. Iya. Saya juga menjadi bagian dari konsumen itu. Wah, sama berarti. Iya. Saya menjadi bagian dari konsumen itu. Makanya saya pendekatannya dari sisi meditasi. Nah, rasa takut itu sebenarnya bukan hadir belakangan ini. Ketika kita sudah memutuskan untuk kita kepinjol katanya, itu sebenarnya itu merupakan penyebabnya rasa takut itu. Rasa takut tadi. Iya, sampai kita misalnya kepinjol, ada takut dari situ sebelum ke tahapan penagihan. Iya. Itu penyebabnya sudah rasa takut. Udah takut duluan, belum jatuh tempo udah takut dia Pak Sindu. Kita memutuskan untuk pinjam itu sebenarnya itu penyebab utamanya adalah rasa takut takut tidak mampu memenuhi, atau bahkan kalau pinjol itu lebih rahasia, sebelumnya sudah takut. Loh, kalau ini kan sudah tidak diketahui oleh orang lain, daripada tetangga misalnya gitu kan, ini lebih aman. Jadi sebenarnya itu rasa takut. Rasa. Menyembunyikan, kita merahasiakan sesuatu, itu sebenarnya itu penyebab utamanya adalah rasa takut. Kenapa belakangan begitu sudah tertempa itu kok baru mengatakan takut? Sebenarnya sudah. Nah, terkait dengan tadi menghargai diri kita, siapa sih yang bisa menghargai diri kita? Nah, itu siapa? Nah, yang bisa menghargai diri kita. Karena kalau saya membaca pada diri saya dari pendekatan si meditasi itu, ternyata ketika kita tidak mampu menghargai diri kita lupa memaafkan diri kita. Ketika sudah terlanjur kita tidak mampu menghargai diri kita daripada orang lain, daripada persoalan-persoalan yang lain, materi, ilmu, entah apa, menjadi diri kita tidak berharga. Maka upaya supaya kita mampu menghargai diri kita itu kita maafkan diri kita. Memaafkan diri kita. Iya. Kalau tidak mampu, yang mau dimaafkan itu apa? Diri kita. Artinya memaafkan itu satu terma ya. Memaafkan itu kita menerima keadaan kita. Iya. Sekarang sebenarnya rasa takut itu kan karena tidak menerima. Nah, baru kita maafkan diri kita, baru nanti kita akan mampu menghargai diri kita. Kenapa sih kok awal dari secara kultural ini juga kultural mindset kita, kenapa kita tidak mampu menghargai diri kita? Itu karena ini, karena kita
menganggap diri kita kita lupa memaafkan diri kita lupa, sehingga diri kita itu rasanya tidak berharga tanpa apa-apa yang mesti kita penuhi. Nah, awalnya memang kita ngomong kebutuhan, tapi apakah betul murni 100% itu kebutuhan? Karena sebagian orang itu karena sudah keinginan. Contoh misalnya ketika tadi tentang pinjol. Iya, pinjol. Awalnya kebutuhan, berikutnya ada keinginan ini. Sampai saya pernah dengar cerita juga, ada orang itu kalau nggak kepinjol itu nggak enak rasanya. Nah, itu karena apa ya Mas Andi? Ketergantungan apa itu? Nah, ketergantungan, maka semua yang kita hadapi setiap saat secara repetitif berulang-ulang itu membentuk mindset kita. Iya. Nah, mindset itu nanti mindsetnya ke sana, begitu dibiarkan itu nanti akan membentuk mental kita. Nah, mental ini ketika dibiarkan terus berkelanjutan itu akan mengkarakter. Kalau sudah mengkarakter, maka akan mewarnai setiap keputusan kita. Oh gitu. Jadi kalau dari awal dirunut, iya, orang masuk pinjol itu sebetulnya sudah rasa takut ya. Iya. Takut, mungkin takut tidak bisa memenuhi keinginan siapa, iya. Takut gak bisa memenuhi kebutuhan, masuklah pinjol dia nggak tahu bahwa di pinjol juga ada faktor X yang lebih menakutkan lagi. Takut lagi, belum ditagih udah dasarnya itu rasa takut. Akhirnya nanti pada untuk memenuhi antara kebutuhan dan keinginan, kita lupa bahwa kita butuhnya tidak seperti itu, tapi ada keinginan. Nanti akan mewarnai ke sana karena bentuk mindset itu tadi ya. Contohnya segini, katakanlah misalnya kita secara kebutuhan ke pinjol itu kita butuh 5 juta. Misal gitu. Kita butuh 5 juta. Tapi karena diberi peluang ini, iya, dikasih limitmu minimal 25 juta. Diambil 25 misalnya. Sekian persennya itu sudah kita menuruti keinginan. Iya. Ini tidak akan mampu mengendalikan ketika kita tidak menghargai diri kita. Nah, karena proses mampu menghargai diri kita itu runutannya, awal itu memetakan diri kita, memetakan diri lah. Memetakan diri itu kekurangan dan kelebihannya. Kurang kelebihan. Setelah kita mampu memetakan kekurangan dan kelebihan, di situ nanti kita akan mampu menghargai diri kita. Kenapa? Karena orang lain juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, berikutnya setelah mampu menghargai diri kita, kita akan muncul kebanggaan pada diri kita. Setelah itu, ketika ini sudah memetakan diri kita, mampu menghargai, kita sudah bangga pada diri kita akan mampu menempatkan diri kita di berbagai situasi dan kondisi. Nah, terjebak pada sesuatu keinginan itu tadi, ketika ada tawaran ini, itu bahasa yang lain, kita tidak mampu menempatkan diri kita di berbagai situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya sebenarnya tidak sebegitu butuh segitu. Nah, karena keinginan ini, karena lingkungan ini, hidup bergaya yang orang lain, gaya hidup maksudnya. Iya, ikut orang lain lah ya. Hidup bergaya orang lain seperti itu, tiba-tiba kita, wah ini prestis ini, gengsi. Nah, ini kan berarti salah satu wujud tidak mampu menempatkan diri kita di berbagai situasi dan kondisi. Baik. Nah, kalau gini Pak Sindu, ini sudah anggaplah ini yang teman-teman biar tahu aja. Iya. Ini sudah kadung pinjol, udah wis gak punya apa-apa, yang mau dibayar udah nggak ada, ya kan? Sudah over lah Pak. Dia takut nanti kalau ditagih tetangganya jadi malu dia kan. Takut nanti dipidana, takut macam-macam. Gimana caranya? Tahapannya selain tadi kan tahapan jenengan memaafkan diri. Terus gimana itu Pak setelah itu? Dalam konteks pendekatan meditasi ya, memaafkan diri kita itu berikutnya nanti pada dasarnya kita pasrahkan. Kita pasrah. Oh, pasrah total. Iya. Kenapa sih harus malu? Terus misalnya kalau tetangga tahu, kenapa sih? Ya nggak apa-apa dong.
yang membuat kita grogi, sebenarnya kita ada upaya untuk menutupi keaslian diri kita. Iya. Contoh misalnya, kalau kita maafkan diri kita menyadari, toh kita tidak ada, toh. Iya, sebetulnya ya Mas. Awalnya kita kan tidak ada. Tidak ada, baru ada. Nah, itu ini mudah diomongkan, tapi kalau tidak disadari terus, nah kalau kita secara meditatif ini, yang sudah ya sudah, maafkan saja. Yang terjadi biarkan aja sudah. Terima aja. Iya, diterima. Jangan lagi mau pinjol lagi, jangan. Iya. Diam. Nah, kalau sudah menyadari, akhirnya kan ini mampu menempatkan diri kita di berbagai situasi dan kondisi itu. Jadi tidak perlu kita membuat mengadakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuh. Iya betul. Nanti ada kesadaran ke sana. Dan kalau dalam konteks meditasi, saya merasakan sendiri itu, ketika dalam kesadaran penuh, ada pengaruh apapun, kita tidak akan pernah terjebak ke sana. Karena saya ngalami gini, saya bagian konsumen dari pinjol ini. Artinya mencoba. Iya. Ketika bahar saya cuman sedikit, karena kebutuhan saya, aku butuhnya cuma ini, ya sudah itu aja. Dapat 2 hari sudah ditelepon, limit Anda sudah 30. Oh, malah ditawarin. Iya, 36 juta. Saya nggak tertarik. Karena emang nggak ada kebutuhan, nggak ada keinginan gitu ya. Nah itu, karena kita harus menghargai diri kita. Iya. Justru kalau kita melampaui dari kebutuhan kita, melampaui dari keterbatasan itu kita, yang akhirnya masalah. Nah itu yang menjadi persoalan. Nah, kultur sekarang belakangan ini, karena di sini banyak yang melampaui dari kebutuhannya. Maksudnya berlebihan. Iya, sudah melampaui dari ke batas kita. Batas kita. Memaafkan diri sendiri. Nah, setelah maafkan diri sendiri, ada nggak Pak Sido? Dampaknya itu bisa dirasakan sendiri nanti. Contohnya segini, tanpa kita redaksikan secara verbal. Kalau mungkin kasih tips memaafkan di sini gimana? Yang konkretnya? Bahkan konkretnya gini, bisa disebut misalnya kan namanya Faisal. Iya, Mas Fai. Sebut saja, Pak, Mas Fai. Mas Fai. Dialog lah. Iya, saya maafkan kamu. Saya maafkan. Aku terima kamu apa adanya. Aku bangga padamu. Oh gitu. Iya. Di situ dengan sendirinya kita akan kuasa dalam berbagai sikapnya. Ketemu dengan siapa saja kita sampai dengan sendirinya itu. Jadi kalau bisa katakan tiap hari nggak apa-apa. Saya maafkan diri. Harus itu. Namanya kita sebut ya. Internalisasi mensugesti diri. Itu penting itu. Nah, baru gini. Ketika ketemu dengan ini ada tagihan pinjol. Mereka kan person-person. Iya, orang-orang juga itu yang orang-orang bekerja. Mereka bekerja juga kan. Mereka kan juga orang-orang personal. Mereka semua kan sama dengan kita. Iya, sama. Iya, betul, sama, bukan robot. Iya. Sama, mereka juga punya persoalan, Jadi nggak usah nanggepi mereka kayak monster apa gitu, yang kemudian menakutkan buat kita panik gitu Pak Sene. Rata-rata gitu, saya merasakan itu. Saya pernah mengalami satu problematika yang begitu berat juga. Ketakutan, saya pernah merasakan itu. Takut. Tapi pada saat saya maafkan itu diri saya, ya sudah. Terus sampai tiap hari konsentrasi. Kalau orang lain tahu kelemahan kita, kenapa sih? Nah itu kan, takut kan, malu tetangga gitu kan. Takut nanti orang tahu kalau saya kena utang. Takut. Kenapa? Iya, kenapa ya? Kenapa kalau dipikir ya, ngapain malu ya? Nggak apa-apa. Kalau perlu saya ceritakan itu. Saya punya utang ini. Saya itu begini. Kalau yang orang yang dijadikan saya tempat cerita
mereka prihatin, ada rasa empati, secara otomatis ada nilai doa di situ, ikut mendoakan. Bahkan kalau mereka ada solusi pasti akan membantu. Mungkin karena kita ini Pak Jendo ya, kita kecenderungan itu ingin menceritakan kelebihan kita. Sebenarnya kekurangan mau kita tutupi. Mungkin itu. Contoh misalnya secara konkret gini ya. Misalnya kita tinggal di mana? Di Malang lah. Di Malang atau di kampung mana itu. Kita punya problematika, sudah terlanjur kita punya pinjaman sini. Kita diam nggak ngomong ke tetangga, kalau nanti ada tagihan begini, kita merasakan sendiri. Coba kita ceritakan ke semua tetangga, aku sudah ngalami ini. Bisa-bisa semua tetangga itu prihatin ke kita. Kalau ada tagihan yang macam-macam, Tetangga ya. mereka Menolong kita. akan menolong kita. Kita ngomong apa adanya. Aku gini. Apapun kita gunakan apa, walaupun misalnya malu sebenarnya saya pinjam ini saya gunakan sesuatu yang kurang berarti. Ya ngomong aja. Sahilah pada saat itu. Cerita ke tetangga itu beban itu kurang. Maka para tetangga orang lain itu bukan menjelekkan kita, ada rasa prihatin. Sehingga ketika ada orang yang tidak semena-mena pada kita, orang lain juga tahu perasaan kita. Tapi akan berbeda orang kalau kita nggak mau cerita. Loh, apa itu? Nggak tahu, saya memang dia menutup sih, nggak pernah mau cerita ke tetangganya. Nah, ini kan gitu. Iya. Akhirnya kalau ada apa-apa, dia ngintip dari dalam rumahnya cuman gini. Apa itu? Iya teman-teman. Malah cerita ke keluarganya. Lihat itu. Iya. Jadi sebetulnya kita khawatir dengan pikiran kita sendiri. Iya, pikiran kita. Padahal belum tentu terjadi pikiran kita itu ya. Kan gini Pak, ada ibu-ibu ini, ibu guru nih PNS. Gimana Mas saya PNS kok saya kena pinjol? Gimana kalau saya jadi rasan-rasan kok ada yang nagih ke kantor terus saya dirasani gitu. Coba misalnya gini. Kalau kita secara meditatif dengan kesadaran kayak tadi, ngomong aja ke kantor, saya itu sudah mengalami ini, mohon maaf nanti kalau ada telepon ke sini ya, kalau ada yang nagih ke sini. Iya. Sampaikan betul. Iya, sampaikan saja. Terus kenapa sih? Apa terus kita kerowak gitu? Kan enggak juga toh. Terus misalnya kita menutupi, ya juga menjadi problematika lebih besar.